dengan semangat ini. Satu maksud. Kamtek. Atur nuhun. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa bertatap muka dengan saudara-saudara saya, ibu-ibu saya, adik-adik saya, kakak-kakak saya. Namun sebelumnya perlu saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Nana Supriyatna Hadibinata. Saya kebetulan diberikan amanah untuk memimpin Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia. Enggak ya, bukan ya. Ini saya promosi dulu nih Bu ya. Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia. Apa itu PKI? Gerakan ini adalah terdiri dari keanggotaan yang independen dan bebas, baik itu PNS maupun TNI, Polri, pedagang, pengusaha, semua ada di GNPKI. Ini adalah semua rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, tentang Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Indonesia. Yang terhormat, tidak lupa kami utamakan adalah di belakang ada Dr. Ijun Judasah, dokter spesialis saraf. Beliau adalah Dewan Pembina GNPKI. Alhamdulillah kami sudah mendapat restu dan izin dari beliau datang ke Bekasi atas undangan dari Ketua Umum dan Pak Victor sebagai rekan saya. Beberapa hari yang lalu ketemu di rest area. Ya. Saya singkat saja ini supaya waktunya mencukupi. Kebetulan mohon maaf, saya kemarin habis nyindir Bu. Kemarin saya menyelesaikan kasus di Majalengka. Ada 8 kasus di Majalengka yang mengadukan kepada kita berdasarkan pengaduan dan berdasarkan temuan. 2 kasus sudah kita ajukan kepada KPK dan kepada Kejaksaan. Sampai hari ini Bupati dan seluruh pejabat OPD yang terkait terus diperiksa oleh Kejati. Kenapa? GNPKI ini adalah merupakan mitra penyelenggara negara, mitra pelaku pembangunan lainnya seperti ini dan teman-teman Mas Media. Tanpa Mas Media tidak ada apa-apanya kita. Yang akan menunjukkan, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah media. Yang salah. Saya usul Ketua Umum Pak Penasehat. Di samping forum ini sudah ada tentang hukum, saya usulkan agar ada juga tim khusus media yang menangani persoalan ini. Ya. Jadi saya minta ada tim khusus media. Jadi saya mohon kesediaan dari kawan-kawan nanti silakan Ketua Umum dan penasihat hukumnya yang akan berkoordinasi kondisi tentang siapa-siapa yang media mana saja yang akan menjadi timnya. Karena ini akan menjadikan satu senjata kita. Ya. Senjata kita seperti harapan-harapan Pak Victor tadi, bahwa media harus cepat, harus canggih, real di dalam realnya yang ada. Ya. Saya berharap dan saya yakin media di Bekasi adalah media yang menggigit, lugas, tegas. Baik, ada beberapa yang saya cermati dari persoalan kita pasal sekarang ini. Setelah saya mengamati risalah atau dokumen yang disampaikan kepada kami, saya kaget. Kagetnya kenapa? Di sini nampak sekali ya dugaan-dugaan penyimpangan itu. Apa yang disebut bisa dikategorikan dengan kong kali kong. Betul. Ini dugaan Bu ya. Ini dugaan. Kita bebas mengatakan dugaan apa saja. Betul. Sebat amplop. Dugaan kong kali kong kelihatan menunjuk perusahaan yang jelas kredibilitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kagak punya modal. Kemudian muncul satu asosiasi yang itu berdasarkan kesalahan itu kan.
Saya bicara berdasarkan risalah ini. Betul, betul. Saya belum masuk kepada nanti investigasi dan klarifikasi. Betul. Baru saya klarifikasi atas laporan pengaduan ini. Betul. Ya, apakah betul ada aspek Betul. konon menurut salah satu pejabat OPD di Kabupaten Bekasi bahwa aspek itu beranggotakan 3.500. Bohong. Ya. Nah, ini saya akan klarifikasi. 3 orang doang, Pak. Kalau ini terjadi, ya, Iya. kalau ini terjadi, ini adalah kebohongan publik, harus ditindak. Betul. Geret aja, geret. Keberadaan GNPKRI di sini adalah, ya, tolong saya Ya. hanya sedikit menjelaskan supaya jangan sampai salah. Betul. Ya, GNPKRI ini bukan KPK, tapi adalah mitra dari KPK. Kita mempunyai MOU dengan KPK, mempunyai MOU dengan Kejaksaan Tinggi Jabar, mempunyai MOU dengan Kapolda Jabar. Ya, kita sudah dirangkul, mereka sudah mendukung, Kasgarkap sudah mendukung tentang gerakan GNPKRI, Kasgarkap Garnisun. Ya, Binda sudah merangkul kita, kita sudah diajarkan diskusi, bahkan mereka menitipkan bila mana di daerah nanti ditemui ada isu syarat yang menyangkut kepada perpecahan NKRI, segera laporkan kepada Binda. Itu pesannya. Jangan salah, korupsi adalah merupakan kehancuran rakyat. Betul. Jadi tidak bisa dilakukan dengan cara yang biasa, harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. GNPKRI di sini adalah merupakan social control, ya, pengawasan, baik itu kepada penyelenggara negara, kepada pelaku pembangunan lainnya, termasuk TNI Polri. Ya. Kita dilindungi 10 undang-undang. Jadi bila mana nanti penyelenggara negara TNI Polri diminta keterangan, diminta informasi oleh GNPKRI, harus memberikan informasi dan jawaban yang benar. Itu undang-undang yang berbicara. Ya. Jadi ibu harus bisa membedakan bahwa GNPKRI adalah bukan penegak hukum, tetapi ya, di dalam pengawasan kita, di dalam mitra kita melakukan social control, kita mampu melaksanakan untuk melakukan tindakan hukum apa? Mengadukan pengaduan kepada KPK atau kepada kejaksaan. Betul. Kembali kepada persoalan Cikarang ini, yang saya paling cermati adalah saya tidak menunjuk soal Tetes Hidayat. Nanti dikirain saya tidak suka dengan Tetes Hidayat ya. Padahal bukan. Sebenarnya ini sudah mengarah. Ini pasti ini ada seseorang di luar Tetes Hidayat kan gitu kan? Ya. Tapi saya tidak melihat itu. Silakan aja. Ya. Yang tahu hanya korup dan semuanya di sini ya. Saya hanya melihat bagaimana ini normatif bisa dilakukan. Sepanjang ini normatif kita dukung. Tetapi kalau tidak normatif, ini adalah pengawasan kita lakukan kepada Kejati atau kepada KPK. Jadi ibu tidak usah khawatir ya, bahwa ibu, bapak semua punya teman-teman yang sangat setia. Di antaranya di sebelah kanan ibu ini media ini luar biasa ya, corong gitu. Tanpa mereka, saya bilang tadi katakan, kita akan bodoh. Jadi tolong kepada teman-teman mas media, mohon kesediaan nanti bila mana forum nanti meminta untuk duduk di dalam satu tim khusus media mengenai persoalan ini. Saya mohon kesediaan dari teman-teman media. Hanya usul saja, Pak. Ibu ya, silakan. Setelah kami nanti pembicaraan ini mendapatkan satu keterangan-keterangan tambahan, ya terutama tadi tentang apakah aspek itu benar dilakukan, keanggotaannya 3.500. Bohong. Ini direkam Bu ya, ini saya rekam. Ini betul, betul. Bohong, Pak. Jawaban itu tanggung jawabkan nanti. Betul. Siap. Yang kedua,
GNPKRI ini adalah merupakan sosio kontrol, terutama untuk di Provinsi Jabar, melakukan sosio kontrol, mengkritisi seluruh kebijakan kepala daerah, wali kota atau bupati di 27 kabupaten kota. Karena apa? GNPKRI ini sudah terbentuk di 27 kabupaten kota. Ya. Jadi sebenarnya forum ini sudah cukup bagus, Bu ya. Baru lahir sudah kemana-mana. Masa sudah nama itu cengar-cengar kemana-mana. Sudah ke DPR, sudah ke DPRD. Nyampe liur. Sudah kemana-mana lah ya. Sudah kemana-mana ya. Pokoknya saya salut ya. Tapi tolong ya, tolong kepada Ibu Ketua Umum, masyarakat dan jajarannya, semua yang sudah dilakukan ini terus dikawal, dimonitor terus. Kapan kita ke sana 1 minggu lalu, segera temui lagi, tanyakan melalui surat. Itu adalah bukti keseriusan kita di dalam pengawalan tentang proses ini. Bahwa forum ini mempunyai tujuan mulia adalah memperjuangkan hak-hak pedagang. Betul. Terus terang, ini adalah merupakan satu kewajiban kami, lembaga kami, Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, dan kami akan menginstruksikan kepada DPD Kabupaten Kota khususnya di Kabupaten Bekasi untuk terus mengawal proses ini. Ya, nah, ini mungkin kita sudah mengerti apa tentang GNPKRI. Ya, apa yang akan dilakukan nanti oleh kita adalah pada saat penjelasan tambahan ini paling lambat insya Allah hari Senin kami secara lembaga akan membuat surat kepada Bupati untuk melakukan investigasi dan klarifikasi. Semua yang terkait ya, satu adalah Bupati ya, kemudian kepala OPD-nya, Kabin. kemudian ULP-nya, panitia lelangnya, ya, kemudian PT rezekinya, ya, itu semua akan saya panggil, akan saya klarifikasi, ya, terutama Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Indonesia ini hanya satu yang akan kami lakukan adalah bagaimana kami mendapatkan risalah lelang dari mulai pengumuman sampai kepada hasil lelang. Betul. Sebab yang namanya pengumuman lelang itu ada pasti 4 semuanya ada, harus kemana, berapa hari jangka waktunya, apakah ini sudah normatif ya? Bisa saja saya ke mas medianya, abang ini Bang, tolong Bang diumumkan ini, tapi hanya daerah Bekasi saja ya, untuk daerah-daerah lain nggak usah, nih duitnya 3 juta daerah enggak. Betul. Yang penting amplopnya. Itu salah satu modus yang sudah lama itu ya. Betul. Ya. Bisa kelihatan ini dari situ. Pengumuman itu berapa lama tengah waktunya, mencukupi enggak? Kalau belum mencukupi sudah tutup berarti tidak normatif, ya. Jelas dong. Kedua, apa evaluasi lelangnya? Ya, harus dibuat. Arismatiknya apa dan sebagainya. Saya tidak akan melihat yang lain. Cukup dari dokumen itu saya bisa lihat. Insya Allah, Bu. Saya bisa lihat. Kalau memang ini ternyata penyimpangan ini terbukti, dugaan kita ini kuat, saya tidak akan segan-segan akan kita tidak benar-benar kepada KPK. Jadi jangan salah sekali lagi, pemerintah juga tidak ya. Ada kadang-kadang pengusaha yang bikin pemerintahnya salah. Ya, maaf Bu ya. Betul. Jadi korupsi itu hanya 3, Bu. Satu, niat karena diri sendirinya mau korupsi. Kedua, karena lingkungan, dorongan istri lah, dorongan suami lah, dorongan teman lah. Yang ketiga, karena ketidaktahuan aturan, ini yang berbahaya. Ya, banyak kepala desa sekarang dengan anggaran dana desa ini yang masuk kepada tipikor tindak pidana korupsi karena ketidaktahuan aturan. Berbeda dengan mereka yang sudah sangat tahu aturan tapi dilanggar.
itu penyakit yang paling berbahaya, Bu ya. Jadi korupsi itu adalah penyakit yang paling berbahaya, merupakan kehancuran rakyat, kehancuran negara, kehancuran kita semua. Jadi harus kita cegah, harus kita berantas. Jadi mungkin saya tidak akan panjang lebar seperti Pak Victor bagaimana menjelaskan undang-undang ya, karena memang ahlinya beliau ya. Bagaimana menjelaskan peraturan daerah, kalau memang itulah beliau. Saya itu bukan, saya hanya melihat barang yang saya ajukan selesai. Tentu dari Pak Victor itu semuanya. Ya, jadi tolong forum ini bagaimana bermitra dengan mass media, bagaimana bermitra dengan tokoh masyarakat, bagaimana bermitra dengan para ahli ulama, bagaimana bermitra dengan para aktivis lainnya untuk bersinergi dalam satu tujuan. Apa itu? Apa itu? Yaitu adalah bagaimana sukses daripada program para pedagang ini. Nanti ada sekitar jawab Indonesia, silakan. Untuk sementara saya kembalikan kepada silakan.